Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2017, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko. Nah, pasti kalian sering dengar kan tentang resiko. Tapi sebenarnya apa sih arti dari resiko itu sendiri? Jadi, secara umum resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan kayak gitu. Terus manajemen itu apa sih? Nah, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan suatu usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah mereka tentukan, kayak gitu. Ya, tadi kan udah tuh pengertian resiko dan manajemen. Terus apa sih sebenarnya arti dari manajemen resiko itu sendiri? Manajemen resiko dapat didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik untuk mengatur atau meminimalisir resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kayak gitu. Jadi sederhananya manajemen resiko itu adalah bagaimana cara kita mengatur untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Oke, tadi kita udah bahas tentang pengertian manajemen resiko itu seperti apa. Nah, selanjutnya gimana sih proses manajemen resiko itu sendiri? Nah, proses manajemen resiko ini merupakan bagian yang penting dari manajemen resiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen resiko yang telah dibangun. Dan adapun proses manajemen resiko terdiri atas 3 proses utama, yaitu pertama penetapan konteks, kedua penilaian risiko, dan yang ketiga ada penanganan risiko. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu penetapan konteks. Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, terus stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Nah, hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari resiko itu sendiri, gitu. Terus yang kedua ada penilaian resiko. Penilaian resiko meliputi tahapan identifikasi resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, dapat disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risiko. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir ada penanganan risiko. Penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusi sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan risiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari risiko dan memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak yang akan terjadi. Dan pada akhirnya, ketiga proses tersebut disertai dengan proses pendukung lainnya, yaitu komunikasi dan konsultasi untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasarannya dengan tepat. Jadi intinya manajemen risiko ini sangatlah penting untuk kita ketahui dan kita pelajari.
Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, resiko ada di setiap aspek kehidupan, kayak gitu. Ya, kita udah sampai di penghujung video. Maaf jika masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya Nadia Aulia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.